Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatun Nazah bersama teman saya yakni ada Ade Husnul Hidayah dan juga Salman Anda Septia Putri yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang relevansi impor vaksin dengan teori ketergantungan milik Andre Gunder Frank. Di sini kami akan menganalisis hubungan multilateral antara negara maju, si pemroduksi vaksin, dengan negara berkembang, si penerima vaksin. Dan berikut adalah daftar isi yang akan kami bahas. Di bab 1, kami ada latar belakang, lalu bab 2 ada pembahasan terkait teori ketergantungan Andre Gunder Frank, fenomena ketergantungan impor vaksin di Indonesia, dan dampak ketergantungan impor vaksin. Lalu di bab 3 ada kesimpulan. Dan selanjutnya akan ada latar belakang yang akan disampaikan oleh Salmananda. Kepada Salmananda, saya persilahkan. Oke, terima kasih Nurul. Jadi pada bagian yang pertama ini adalah latar belakang kelompok kami memilih untuk membahas teori ketergantungan milik Andre Gunder Frank yang dikaitkan dengan fenomena impor vaksin selama pandemi COVID-19. Vaksin menjadi suatu hal yang cukup krusial terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Vaksin merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus. Di Indonesia sendiri, kebutuhan vaksin yang diperlukan sebagian besar masih bergantung terhadap impor dari luar negeri, terutama dari negara yang tergolong dalam negara maju. Hal ini karena terdapat kecenderungan bahwa negara maju lebih memiliki teknologi yang memadai untuk memproduksi vaksin. Oleh karena itu, negara-negara berkembang termasuk Indonesia memiliki ketergantungan terhadap negara lain untuk menyediakan kebutuhan vaksin bagi rakyatnya. Selanjutnya, sekilas mengenai teori ketergantungan milik Andre Gunnar Frank. Andre Gunnar Frank sendiri merupakan seorang ekonomis kelahiran Jerman yang lahir pada 24 Februari tahun 1929. Orang meninggal di usia 76 tahun di Luxembourg pada Maret tahun 2005. Beliau memperoleh gelar PhD dalam bidang ekonomi pada tahun 1957 di University of Chicago. Lalu secara sederhana, pemikiran dasar Andre Gunder Frank mengenai teori ketergantungan yaitu merupakan sebuah hubungan antar negara satelit dengan negara pusat yang dianggap tidak sehat. Frank meyakini bahwa kemiskinan di negara berkembang bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan sebuah hasil kapitalisme negara pusat. Terdapat 3 komponen utama dalam teori ketergantungan menurut Frank. Yang pertama adalah modal asing, yang kedua pemerintah lokal, dan yang terakhir adalah kaum borjuis. Jika dilihat dari sejarah perkembangannya, teori ketergantungan milik Andre Gunder Frank ini awalnya muncul dilatar belakangi oleh adanya situasi kemacetan ekonomi di negara-negara Amerika Latin seperti negara Brasil dan Argentina. Selain itu, teori ini muncul juga dilatar belakangi oleh karena adanya keraguan atas teori pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara pesat di negara-negara maju tidak serta-merta memberikan perkembangan yang sama kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Seringkali keaktifan ekonomi negara-negara yang lebih kaya justru membawa masalah ekonomi di negara-negara miskin. Lalu pada pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Adi. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai teori ketergantungan dari Andre Gunder Frank. Seperti yang kita ketahui bahwa Andre Gunder Frank merupakan penggerak teori ketergantungan. Melalui teori ini, Frank menunjukkan bahwa pengelompokan suatu negara tidak cukup dengan pengelompokan yang dikemukakan oleh Karl Marx, yaitu borjuis dan proletar. Tetapi Frank mengelompokkannya menjadi negara metropolis maju dan negara satelit atau terbelakang. Lalu di sini ada beberapa asumsi yang disampaikan oleh Gunder Frank sendiri. Yang pertama, ketergantungan dapat dilihat sebagai kondisi yang disebabkan oleh faktor luar. Seperti halnya dalam pembangunan, faktor penghambat bukan hanya dari internal suatu negara saja. Contohnya di sini modal dan sumber daya manusia. Tetapi hal itu juga disebabkan karena adanya permainan politik dalam suatu sistem ekonomi. Yang kedua, permasalahan ketergantungan suatu negara lebih dilihat sebagai permasalahan ekonomi. Frank melihatnya karena adanya aliran surplus dari negara dunia ketiga ke negara maju, dan itu menunjukkan adanya ketidakjelasan pihak mana yang menolong dan ditolong. Lalu yang ketiga,
ketergantungan tidak dapat dipisahkan dari polarisasi regional dari sistem ekonomi global. Dalam hal ini, di satu sisi, surplus yang dialirkan negara dunia ketiga mengakibatkan keterbelakangan, di sisi lain menimbulkan kemajuan bagi pembangunan di negara maju. Lalu yang keempat, Frank berpendapat bahwa kondisi ketergantungan sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan pembangunan. Pembangunan di negara pinggiran sangat sulit atau mustahil untuk berkembang karena surplus yang didapat negara maju lebih besar daripada negara pinggiran atau terbelakang. Setelah mendengar penjelasan tentang asumsi-asumsi Frank tentang teori ketergantungan, di sini saya akan menjelaskan terkait komentar Chesdan terhadap teori ketergantungan. Di sini Chesdan menguji apakah investasi dan juga bantuan utang dari negara maju itu memang menghasilkan pertumbuhan negatif bagi negara berkembang. Chesdan pun mengambil sampel di negara-negara yang ber-PNB di bawah 406 US dollar pada tahun 1955. Dari hasil penelitiannya ini, Chesdan menyimpulkan bahwa ternyata modal asing ini memang merupakan alat kontrol. Jadi, di samping sebagai penyalur sumber-sumber pembangunan, juga terbukti bahwa ketergantungan terhadap modal asing ini bisa mengakibatkan terjadinya ketimbangan pendapatan antara negara maju dengan negara berkembang. Dan jika dikaitkan dengan impor vaksin, di sini akan muncul pertanyaan, apakah impor vaksin terhadap negara maju ini memang benar membantu negara berkembang atau justru malah membuat negara berkembang bergantung dan justru kesenjangan antara negara berkembang dengan negara maju itu semakin dalam. Oleh karena itu, kita akan menganalisnya bersama-sama dengan melihat fenomena dan juga dampak dari impor vaksin ini sendiri. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah fenomena ketergantungan impor vaksin di Indonesia. Pada hal ini terdapat 3 hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, adanya persaingan antara Amerika Serikat dengan Cina. Pada awalnya, kedua negara tersebut memang telah bersaing. Namun, persaingan di sini diawali dengan adanya Amerika Serikat yang menelusuri penyebab adanya virus corona. Lalu, Amerika Serikat menyatakan bahwa virus tersebut berasal dari kebocoran laboratorium di Wuhan. China mengecam pernyataan dari Amerika Serikat dan menegaskan bahwa virus tersebut bukan berasal dari laboratorium, melainkan berasal dari hewan. Dan itu juga didukung oleh adanya pernyataan dari WHO yang mana WHO menyatakan bahwa tidak mungkin virus berasal dari kebocoran laboratorium. Selain itu, Amerika Serikat juga berusaha mengurangi pengaruh Cina terkait politik balas budi dari negara-negara penerima vaksin, dengan menyaingi Rusia terkait distribusi vaksin sendiri. Dengan merencanakan akan mengirim 80 juta vaksin, di antaranya vaksin Moderna, Johnson & Johnson, dan 60 juta vaksin AstraZeneca ke seluruh dunia. Selain itu juga akan mengirim 500 juta vaksin Pfizer ke 100 negara selama 2 tahun. Lalu terdapat juga ada negara maju sebagai produsen vaksin. Di antara lain yaitu ada Cina, terdapat vaksin Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Amerika Serikat ada vaksin Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Rusia ada vaksin Sputnik V, dan Inggris ada AstraZeneca. Lalu, terkait impor vaksin di Indonesia sendiri, peran pemerintah dalam mencegah meningkatnya kasus COVID-19, yaitu dengan melaksanakan program vaksinasi. Program tersebut terlaksana karena adanya pasokan vaksin yang didapatkan melalui impor dari negara maju. Vaksin tersebut seperti Sinovac, Sinopharm, CanSino, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Secara keseluruhan, vaksin tersebut disetujui pemerintah dan telah mendapatkan izin edar atau penggunaan pada masa darurat seperti pandemi sekarang ini dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang telah kita kenal dengan BPOM. Namun, dari banyaknya jenis vaksin yang diimpor, jenis vaksin yang mendominasi di Indonesia adalah Sinovac, lalu diikuti oleh AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Sampai saat ini kebutuhan vaksin di Indonesia sebagian besar terpenuhi oleh adanya impor. Alasannya sendiri karena Indonesia
dirasa belum cukup mampu untuk produksi vaksin sendiri, baik dari segi teknologi maupun pengetahuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul. Setelah mendengar penjelasan tentang fenomena vaksin, di sini kita akan membahas tentang dampak dari impor vaksin itu. Dan dari penjelasan tadi terlihat ternyata negara maju ini akan melakukan distribusi vaksin apabila kebutuhan vaksin negara tersebut sudah terpenuhi. Dan dengan begitu tentunya hal ini akan bisa berdampak buruk pada negara berkembang. Karena apa? Karena negara berkembang ini harus menunggu negara maju terlebih dahulu dalam pemenuhan vaksin, dan itu tentunya bisa menyebabkan negara berkembang terus-terusan bergantung, dan kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang pun semakin terlihat ya teman-teman. Dan jika itu terus-terusan terjadi, maka negara berkembang ini akan terus berada di keterbelakangan. Atau bisa lebih singkatnya lagi, yakni produksi vaksin ini ternyata hanya terfokus pada negara maju seperti Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Ada juga Inggris dan Rusia. Dan negara berkembang ini hanya bisa menunggu pendistribusian vaksin dari negara maju. Dan tentunya itu bisa menghambat pertumbuhan negara berkembang. Dengan begitu, selain itu juga kesenjangan teknologi ini semakin terlihat karena yang bisa memproduksi vaksin itu hanya negara-negara yang memiliki teknologi yang mumpuni dan juga pengetahuan dan juga sumber daya manusia yang mampu, seperti negara-negara maju. Dan negara berkembang pun dengan begitu akan terus bergantung dan kesenjangan semakin terlihat dan juga bisa menyebabkan adanya keterbelakangan bagi negara berkembang. Nah, di sini kesimpulannya ternyata hubungan yang terjadi antara negara maju dengan negara terbelakang atau pinggiran atau negara metropolis dengan negara satelit ini berada dalam sistem kapitalis dunia, yang mana negara maju ini bisa melakukan kontrol terhadap negara pinggiran. Dan ini terjadi karena unsur kekuasaan dari negara maju yang memiliki alat produksi. Dan keterbelakangan yang terjadi pada negara dunia ketiga atau negara pinggiran merupakan dampak dari hubungan kedua belah pihak ini. Negara dunia ketiga menjadi bergantung pada negara-negara maju, karena negara maju ini sebagai jembatan bagi negara dunia ketiga dalam upaya pembangunan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan. Kami membaca buku milik Andre Gunder Frank yang berjudul Accumulation and Underdevelopment, ya, khususnya di bab 7 tentang Multilateral Merchandise Trade Imbalance and Uneven Economic Development yang diterbitkan pada tahun 1978. Lalu juga ada dari Muhammad Arya Seta, dari Wildan Faisal, CNBC Indonesia, dan juga dari Idris. Itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.